Shalom, saya Pendeta Henry Duran Sirait, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program kita dari rumah ke rumah. Saya Henry Duran Sirait dalam program dari rumah ke rumah, masih dalam topik besar perhiasan-perhiasan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan episode kali ini kita berbicara tentang perhiasan kepala bagi orang-orang percaya. Biasanya laki-laki, terlebih pengantin, mengenakan perhiasan kepalanya. Kalau kita melihat suku-suku dari timur, selalu mereka punya hiasan kepala. Kalau di suku Batak namanya detar, dan itu selalu mereka gunakan pada perayaan-perayaan khusus, hari-hari besar tertentu, sultan-sultan, pengantin-pengantin selalu memakai perhiasan kepala. Pada umumnya itu disebut adalah mahkota. Jadi secara umum mahkota itu melambangkan keagungan, kemuliaan, kebesaran, kehormatan. Dan dalam ayat yang akan kita baca, Yesaya pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-5, dikatakan di sana, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Allah pernah membuang Israel. Dalam tanda petik, Allah pernah mencampakkan Israel dalam pembuangan ke Babel. Tetapi Allah penuh belas kasihan dan memulihkan keadaan Israel. Pada waktu itulah janji pemulihan itu dikatakan bahwa kelak pada harinya Tuhan akan menjadi mahkota kepermaian dan dia akan menjadi hiasan kepala bagi sisa umatnya. Saudara, saya mau katakan pada kita bahwa arti dari perhiasan kepala ini termasuk sesungguhnya bagaimana kita memperoleh kehormatan, hidup yang lebih berwibawa, hidup yang lebih berguna apabila kita bersekutu dengan Tuhan dan mengizinkan Dia menjadi kepala di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bersediakah kita mengizinkan Tuhan bersama dengan kebenarannya untuk menghiasi kepala kita, untuk menghiasi pikiran kita? Dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat 16, Rasul Paulus di dalam mempercakapkan hikmat yang benar, dia akhiri dengan berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapakah yang menasihati Tuhan karena menganggap Tuhan perlu dinasihati, karena dia menganggap diri lebih berhikmat? Tetapi Rasul Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Manakala kita menawan semua pikiran-pikiran kita kepada Tuhan dan menaklukkannya kepada Kristus, ini adalah penting. Ketika kita menawan semua pikiran kita, mempusatkan pikiran kita kepada Kristus, mengizinkan kebenarannya memerintah di alam pikiran kita, itu artinya bahwa Allah telah menjadi perhiasan di kepala kita. Saudara, kita perlu mewaspadai pikiran. Pikiran Anda harus diwaspadai. Apa yang ada di pikiran itu mengendap di dalam hati. Kalau dia sudah mengendap di dalam pikiran, dia akan turun ke hati. Saudara tahu bahwa pikiran itu seperti telur yang dierami. Kalau telur dierami, biasanya kalau telur ayam dierami 21 hari menetas, maka keluarlah anak-anak ayam. Kalau telur itik dierami, maka 21 hari keluarlah anak-anak itik. Kalau yang dierami telur buaya, maka yang menetas adalah buaya. Kalau telur ular yang dierami, maka menetaslah anak-anak ular. Itu sebabnya apa yang ada dierami di dalam pikiran kita akan menetas sekali waktu dalam bentuk perbuatan. Kitab Amsal berkata, orang-orang fasik memikirkan kejahatan di dalam tempat tidurnya. Sampai dia mau tidur, yang dia rancang adalah kejahatan, yang dia pikirkan adalah kejahatan. Bagaimana intrik ini dan intrik itu, menipu ini dan menipu itu, dia rancang semuanya dalam pikirannya. Kejahatan-kejahatan itu seperti film yang berputar, berlayar, ditayang seperti itu. Dan sekali waktu, yakinlah itu akan menjadi aksi, berbentuk sebuah action yang tidak bisa tidak, itu akan diperintahkan oleh pikiran itu, sehingga itu akan menetas dan menjadi tindakan-tindakan yang fatal. Itu sebabnya kita izinkan Allah dan kebenarannya menjadi hiasan di kepala kita.
Itu sebabnya kita izinkan pikiran Kristus menjadi perhiasan, menghiasi kepala dan pikiran kita, sehingga orang bisa melihat bahwa tindakan ini hasil dari pikiran. Tidak ada tindakan yang tidak dihasilkan oleh pikiran. Jadi pikiran-pikiran yang telah dihiasi oleh kebenaran, dihiasi oleh Allah sendiri, akan menghasilkan tindakan-tindakan yang mempermuliakan Allah. Tapi pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh dunia dan semua filsafat dunia, juga kejahatan-kejahatan, bahkan roh-roh jahat, unsur-unsur anasir-anasir kejahatan, itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat. Dia seperti telur, saya katakan tadi. Apa yang dipikirkan menjelma dalam wujud sebuah tindakan action yang kelak akan terjadi. Apa yang kau pikirkan akan kau lakukan. Kita ingat dosa awal telah masuk ke dalam kemanusiaan lewat pintu pikiran. Saya ulang apa yang saya katakan dalam episode lalu. Mata dan telinga adalah pintu ke dalam jiwa. Jadi kalau mata dan telinga kita mempengaruhi pikiran kita, maka pikiran kita mengendap terus sampai dia dieram di hati kita. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa dimulai dari pikirannya melalui mata dan telinga. Iblis menampakkan buah pohon itu, lalu iblis membisikkan rayuannya ke telinga, mata dan telinga terpengaruhi, pikirannya pun ditaklukkan oleh iblis, lalu hatinya juga dikuasai, lalu jatuhlah mereka ke dalam dosa. Tetapi pertobatan juga diawali dalam pikiran. Sama seperti kejatuhan dimulai dari pikiran, pertobatan langkah balik kepada Allah juga dimulai dari pikiran. Itu sebabnya pertobatan itu adalah pertobatan di pikiran, change our mind. Ketika pikiran kita berubah, maka kita melangkah kepada pertobatan selanjutnya. Penuhilah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Waspadai filsafat-filsafat dunia. Waspadai tipu daya dunia. Waspadai sanjungan-sanjungan, puja-puji yang ada di sekitar kita, seolah-olah menyatakan kita hebat dan lain. Patut diwaspadai, dan segala sesuatu yang tidak sepadan dengan firman Allah, mari kita waspadai dan kita buang jauh-jauh. Percayailah kebenaran. Peganglah kebenaran. Sebab hanya kebenaranlah yang dapat memerdekakan kita. Masih dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.